Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, yang tiang hormati, tiang muliakan sesepuh-sesepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir. Yang saya banggakan, remaja Masjid Syiarul Islam At-Thayyib Beri Jarak. Ini optimis kita menanggapi remaja ke depan, insyaallah generasi dari generasi terus ada yang memegang tongkat estafet untuk terus memperjuangkan syiar-syiar agama Islam ini. Dan memang insyaallah tidak akan pernah padam cahaya Islam ini kecuali pada waktunya nanti. Pada waktunya nanti, lagu tetap arak generasi-generasi marak ini. Dan insyaallah generasi-generasi kita akan terus semakin bagus. Marak ini alhamdulillah. Gerakan-gerakan remaja masjid kita syukuri. Nah, ya wah lekan-lekan terbentuknya remaja masjid, bukan terbentuknya sebenarnya laiknya terbentuk aja. Lalu kebangkitan. Kebangkitan remaja masjid, wah kita pesankan tak tetu ya remaja masjid nono ya remaja masjid bukan remaja berarti remaja masjid memang demen pen masjid, demen ita pen masjid. Alhamdulillah pada jirang taek ya hanya sekedar kegiatan mingguan marak ini. Bila perlu kita melihat masjid itu 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Benar. Sebenarnya katanya kan soalnya ini kita renggang kan. Jadi sebelumnya ya saya berusaha lagu ini kan ada amanah yang lain, tanggung jawab yang lain nanti kita payu. Lagu insyukurin tano nene Malik generasi alhamdulillah. Imaratul masjid dalam untuk memakmurkan masjid, syiarkan Islam, pancarkan cahaya Islam melalui masjid, insyaallah. Tapi pada adik-adikku nah, bau tersebut adik-adik handi karena memang ya adik-adik saya generasi-generasi kemudian pajangan. Alhamdulillah kita bersyukur timpa Allah Subhanahu wa taala pertama. Wah mau kita laksanakan kewajiban ta guru salat maghrib berjamaah, lanjutan tal marak nene ya sambil beriktikaf di masjid. Iktikaf itu berniat iktikaf ya tapi rugi tokol-tokol masjid ni. Ilmu ya kadang-kadang saya narak muta lagu mu kita pahala iktikaf. Ni kata diskusi tidak lalu munita yang jadi lawan tak undang ni ustaz. Ya bilang ini saya pesankan tadi kita juga punya aset di luar. Nah generasi bajang pesan ini. Dia orang beri jarak asli yang tidak lupa lekan anu ni sebut ni tokan ini. Ingat saudara Muhammad Taisir. Dia juga itu termasuk ayat kita. Ya sambil hilang oleh kan beri jarak korak di nanti. Bem jadwal mana pirah kali bulan di luar jauh balik gitu lalu teh bule no ingat ikut andil berjuang diberi jarak ingat ini teng kan itu potensi aset kita yang luar biasa. Nah dengan dong dia terus kan paten bagus generasi ya nan saut ya baik nali atur doang atau kan berjuang laku kita berjuang. Jadi lagu sewaktu-waktu ante sampai hilang ingat marah ini saya sebut marah ida beruntang al mukarram tan guru aja beli balik dalek kan
lagu tak pernah lepas lekan beri jarak jiwanda. Jiwanda yang lepas lekan beri jarak malang. Da tinduk beri jarak lam pikiran dah. Ya kan sakit berudah sehat-sehat tak beri jarak sebut dah. Nah, gitulah kecintaan beliau anda penita pada jamaah itu. Nah, begitu. Dan gitu dah. Masih ada kita punya aset-aset putra beri jarak asli lagu yang memang mengembangkan amanah yang sudah dibar. Lagu ante nara nyambung ta silaturahmi waktu pulangkan dia. Aja pulang ante ngembang kita iya tawah nara aranya mun luar kan arah doang. Pengalaman apa lagi ilmu memang lu gua sudah lebih tinggi timbang mereka ini. Nah, salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah junjungan kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan penbulan ini pasti nama beliau banyak disebut. Pasti nama beliau penbulan ini disebut karena disebut Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bulan ini bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab nih. Bulan lokaan apa? Rajab nih. Ya. Saung ya teton bulan lagu Rajab ada nih. Pada bulan Rajab. Nah, ini adalah yang bersejarah. Ini yang bersejarah yang luar biasa pada bulan Rajab ini. Termasuk disebut dari Allah Arba'atul Hurum. Bulan haram. Bulan mulia ni bulan ini telu terpisah, telu berturut-turut saya terpisah. Dan dia bulan haram, bajang-bajang Islam, remaja masjid tidak tahu bulan haram kelihatan. Sungguh terlalu kata Bang Haji di rumah. Apa? Tahu bulan haram mana dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu yang terpisah yakni bulan Rajab, bulan ini bulan Rajab. Dengan jahiliyah hilai doang, yakna tam Islamasi santer lekna muliangaran bulan haram ini. Angkan getul lekna pepacuan perangnya kena besual pentelahan genjatan senjata yang bulan ini datang, bulan-bulan haram ini. Getul lekna saling gedekang masih pada ngasih lading wahnya kena tontang kelewang kendet kencik kelewang ke pedang. Lalu teh datang bulan haram, op. Karena kanggo saling mati. Boyo tong yang lehati penda saling sumpah untuk menjaga pokoknya terjaga kehormatan manusia. Kehormatan saudara Islam ya tak kanggo nyumpah, mitnah, caci, maki, tak kanggo nyebut. Nah ini terjaga nih bulan haram. Pahala berlipat ganda, lagu dosa anda mentang dosa berlipat ganda dosa anda. Jadi kita berusaha ante ya tak sampai terjerumus ke pegawaian dosa. Nah, paling inti, nah ini memang kita mau berjalan belajar sirah, lanjutan sirah kita lompat. Kita lompat dulu karena ini memang momennya mara engkat dengan lainnya. Musim hujan ya tarosang hujan, musim panas tarosang ya panas. Ini kan ini musimnya Isra Mi'rajnya ya kita sedikit dulu lagi sekelumit nih. Jadi Isra Mi'raj ini sebenarnya terkena hadiah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, yang terjadi sebelum Isra'nya yang sangat luar biasa. Sampai sebut tahun nono apa arna amul husni, tahun duka cita. Karena Rasulullah SAW waktu nono sangat luwek ke penderitaan hidup dia. Mulai dari apa? Meninggalnya paman beliau. Siapa? Paman beliau meninggal dunia waktu itu. Itu di tahun ke-10 kenabian menurut sebagian sejarah. 10 kenabian. Ara nyebut nono dan meninggal di bulan Ramadan, yang bilang bulan Rajab meninggal. Tapi berarti bulan Rajab istilahnya kemudian. Ada yang bilang bulan Ramadan. Sama ara ikena jarak terlalu dan meninggal istri beliau.
Tapi ada yang bilang sampai jarak 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan, 3 bulan. Nah, tapi terlepas dari itu, pokoknya pun saya tahun nono santai kan. Bena pada sangat merasa kehilangan pamanda Ma'adinda Mami Sayyidane Abu Talib berjuang mati-matian jaga ida. Timak da ya ada Islam, timak ya ada tama Islam pamandana lagu ida bau karena pengaruh ida kan, beliau sangat berpengaruh. Jari arak kesegana, artinya na arak takutnya kafir-kafir Quraisy ini gini nyiksa Nabi. Arak kasih tersebut masih Abu Talib masih sungkan segan ya gini nyakitin Rasulullah SAW. Ya nalih lalu kan tetap na cerca sakitin Nabi. Lalu iya kan arak ke benteng ini. Lalu sewahan meninggal beliau lah. Ya narak wah neng kaja gin narang Muhammad. Ya narak narang neng kaja. Sekenah mele-mele jamak kafir Quraisy terus. Muni piranan ya sebelum dan meninggal marah dengan rani-rani lekan jauh umpamanya. Melena lalu lagu takut menabuh Talib. Wah Malik setelah nono ya nangone meninggal istri beliau. Nah istri beliau ya kan memang wah Ummul Mukminin. Beliau sudah orang yang pertama muslim Islam. Tidak hanya beriman lagu berjuang tetu dan bela agama Allah. Kan sampai cerita bahwa Siti Khadijah kan yang dinikahi oleh Rasulullah bos bau terkena bos dah kan. Bos Rasulullah. Bos langan-langan namait barang Rasulullah ini jual langan ada barang. Bos miliarder kan meneng aja dengan sugi. Dengan sugi Siti Khadijah. Jadi Rasulullah begawian ngambil barang, nendak barang, marah itu lai girang tan nendak es pen bos tanah jual ta mau bati. Rasulullah begitu. Ilainya kan dia masih bajang, baik diamanahkan nih barang tanpa modal Rasulullah. Baik jamak tanpa modal. Neman pada berusaha bisa sebenarnya kita berusaha tanpa modal. Modal kepercayaan itu karena Siti Khadijah kan tertarik bagaimana kejujuran Rasulullah, cekat dah berdagang berusaha. Jadi mun piara berdagang nih kan ngikuti Rasul, ngikutin Rasul saja. Kita berusaha. Nah, arek cita-cita. Nih wah mulai nih remaja masih ada pedagang-pedagang nih bisnis luar biasa bisnis kan. Dan itu membuat bisnis di samping mengikuti langkah jejak Rasul. Itu kan kita menjaga kehormatan kita untuk tidak minta, tidak berpangku tangan ya tanggete doang kah. Masakan ya hilang wah itu terbajang ketin pemilik pulsa laku lah tu lokal lah. Hilang kah? Hilang mun nara hilang wah gete beli masih roganuna sih terlalu kata. Terlalu. Nah, wah beli itu. Bau Rasulullah kan sejak umur 12 tahun wah mulai nah cekat dah Rasulullah. Bahkan di madangnya Rasulullah artinya tapu barang Madinah Madinah ya ada semal mangan guru-guru artinya semal milu dan nguan mait tu panguan. Nah nolah saran Rasulullah ngajar kita sejak dan masih bangun tamu yang lebih nurut bisa mandiri sejak beliau masih berusia belia. Nah enak anggun remaja masjid wah mengenal Rasul yin lemah-lemah semangatnya. Lemah-lemah semangatnya artinya tumbuhkan semangat untuk mensyiarkan Islam. Lalu jangan lupa indah kita bisa memperkuat diri kita dengan memperbagus kehidupan ekonomi kita. Kamu na bagus kehidupan ekonomi, dah jari ustad ya naula ya pe bom beli kan. Muna malah ustad harus nak sugi memang harus nah. Kiai ulama na sugi kumbena anti dah muna anu ja pesen nah, ya wah terjadi nih pesen, ya bahas masalah ini janda sensitif, ya bahas karena tahu lingkungan nono dengan girang gawe riba, dengan tahu riba girang nomor tangan kepian terus meranakan kepian dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena ya sugi pesenna ustadno, ya nambahas aja, sehingga karena ustadno dengan kantong kempes mele doang payu plastik, munasugi ustadno ya nabung getuk. Ini hukum Allah.
Tidak boleh mana. Harus disampaikan. Walaupun walaupun pahit. Kul haq walau kana mur. Betul lah ya. Makanya berusaha sejak pebajang kita berusaha. Ya pula gengsi. Dan adik-adikku jangan ada kata gengsi. Walaupun kita kuliah setinggi apapun ilmu tetap. Ya ulah gengsi. Toh ingerasi nyelak nono ya nambiang pemangan. Kita punya harga diri. Tidak akan menjatuhkan martabat. Bekerja saja selagi halal. Gawe aja pegawaian. Dan yang paling utama itu mengikuti niatkan mencontoh kepada Rasulullah SAW. Semangat Rasulullah luar biasa. Nah, Siti Khadijah ngeto suginda ketika dia melari bareng Rasulullah, datang risalah. Diangkat Rasulullah menjadi nabi. Turun perintah untuk berdakwah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad. Turun perintah Allah untuk menegakkan agama Islam, mendakwahkan Islam ini dengan jiwa dan raga bahkan harta. Lapu harta beduenda apa peduenda ya tahan ya kali. Ini Siti Khadijah sampai dalam lewat kedekat kalong kadang sih. No, tu miliarder tu sugi kumbe bu ya. Harta benda. Tapi apa beliau menyesal? Tidak. Apa kata Siti Khadijah ketika ya ke penyesalan benda? La Rasulullah. Hengin penyeberang lautan. Ya narak perahu pekadu. Siap aku jadi perahu. Gitulah. Hengin penyeberang sungai. Lewatin erat gitu. Ya narak tete. Siap aku jadi ilat-ilatan jadi tete. Gitulah. Total deh Siti Khadijah berjuang mendampingi suami Rasul yaitu Rasulullah SAW. Angkan timau ada ninggal Siti Khadijah sangat leda masih ngangen ide Rasulullah kan. Tima ada mohon maaf menikah sampai berapa istri beliau setelah peninggalan beliau sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kan timana liu madunda no ilayan no ya ada cemburu pen madunda hidup no. Cemburu anda nih Siti Khadijah wahi mati wahi wafat. Bakumbe ini enggak Siti Khadijah doang disebut. Anak tu Nina girang. Di mana kan dan Nina nih. Jiwa manis itu tuh mau. Bang enggak ide doang ke, bukan sebut Khadijah. Sampai mohon maaf dah. Paranda bande tu toa ini disebut karena memang kan dalam sejarah umur Siti Khadijah kan selisih 15 tahun lah dengan Rasulullah. To'an bahasa kasarnya to'an ide ke 15 tahun. Enggak ide doang gitu. Sampai Siti Fatimah tersinggung. Dengar kata Siti Inanda kan, ibu beliau dari Siti Fatimah. Ini sebut janda tua umpamana. Itulah sampai cemburu dari Siti Aisyah. Enggak ide doang ke bebalu itu ruga-ruga sebut. Tapi apa? Ini sekedar Rasulullah SAW kita ngenak-ngenakan anu. Dan nang-langang aten Siti Fatimah. Ngetele penjawab nanti kan udah berhina masih nak tere Siti Fatimah ke Siti Aisyah ngetele penjawab dah muda ni inangku jepok dah bagus inangku bebalu masih buat bebalu lagu ida bajang oda siapa Rasulullah kan bajang oda waktu itu umur 25 tahun mana ayo umur 25 tahun nih oh ni pira umur 23 yang 25 tahun pokoknya masih bajang masih umur menewah kan terus dapat bebalu nah kan hebatan pilih ide mau nebe darah becek mau bebalu Rasulullah kan ada bebalu pada ini kasih Siti Aisyah kan dia bagusan ini nangku samping getolah tapi itu hanya sekedar guyon belum untuk melegakan hati nolah cemburu sampai itu lek perjuangan Siti Aisyah apa Khadijah sampai apa manik Rasulullah podak banggalo lek pen Siti Khadijah nyakan dengan nilai yakna beriman pen aku dia yang beriman kepada saya almarhumah ini nyakan dengan nahan harta nilai yakna mele nyegulang harta gen kadu berjuang untuk Allah untuk agama Allah nenek dia yang terus mengeluarkan hartanya untuk perjuangan Islam ini. Lain-lain yang nabung mengakuan dia yang melahirkan anak-anak saya. Gitulah terus
Jadi tidak bisa terlupakan kan kenangan Rasulullah bersama Siti Khadijah. Nah, beliau yang sangat dicintai nenek meninggal dunia tidak jauh waktunya dengan orang yang juga beliau sangat sayangi. Siapa? Abu Thalib, paman beliau. Nah, wah nang geto ngenang istilahnya jamak bahasa jamakna no tangenang mati malik. Wah ngenang mati perjuangan belum selesai. Malik sekenah demen-demen nenek kafir Quraisy nenek dengan Rasulullah. Kan. Mara ibarat mun ya cocok ya sama tersebut jatuh ketimpa tangga pamana sang anu ke atau apa ke peribahasa paling tepat. Artinya terus ya na putus-putus siksaan sekenah. Ya na sekedar engkap toh kaduna penyiksaan kepada fisik. Bahkan ya hanya beliau kepada para sahabat juga mendapatkan intimidasi, siksaan dari orang-orang jahiliyah. Sampai-sampai wah ya nara harapan loh mun penduduk Mekah neja. Ya nara harapan loh penduduk Mekah nih. Sampai akhirnya beliau berpikir. Nah ini masih sejarah. Ini sejarah yang saya sampaikan ini yang saya baca dari Sirah Nabawiyah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Lagu ini kitab terjemah dari beliau. Nah, wahya nara harapan no haruana nenek ja penduduk Mekah neja. Sampai beliau berpikir, kumbe saranta. Ya kenara sarian tanya balik luar Bekah. Tanya balik luar Bekah meta sang nara mele beriman di luar. Sehingga yang beliau lirik adalah Taif. Negeri Taif. Nah, wah Taif setelah punya rencana yang matang, beliau dengan arah secerca harapan, membawa harapan mudah-mudahan penduduk Taif nono melin arah nerima Islam. Wah penduduk Mekah nenek tanah kelahiran beliau sangat enak pada mele. Ini kayak luar tameta kan, luar tameta tersebarang Islam ini. Hanya berangkatlah beliau ditemani dengan masih statusnya sebagai budak itu Zaid bin Haris waktu itu. Budaknya Rasulullah yang menamani beliau. Terus itu sampai 10 hari beliau di sana berjalan. Jalan kaki. Leka dengan secerca harapan. Sampai di itu perbatasan beliau bertemu dengan salah seorang tokoh-tokoh itu kah ngeloh dan arak disebut pensejarah ini telu dulu ngeloh dan bersemeton lagu. Dan sampai anda niat dah bahwa Sayyidina Rasul sampai anda niat dah untuk menyampaikan agama Islam, ajaran Islam, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Islam ketinggi. Lagu apa angkatnya? Isai nyebutnya la ya narak lain kayak gini utus oleh Allah Taala. Penghinaan luar biasa no. Ya narak lain kayak gini utus oleh Tuhan no. Masa kan penghinaan luar biasa. Mara misal pensuruh jamak-jamak mesila doang neng kan. Ya narak lain pensuruhnya. Kumbe tersinggung tentang mesila nih umpamanya. Rendahan jamak kan. Ya narak lain kayak gini utus oleh Tuhan no. Masa kayak Muhammad marah. Isayan kena ya percuma yang tengah raus. Henna tentu masih jadi nabi pasti merugikan karena tetap hitung-hitungannya kan dunia otak. Mana tentu jadi nabi kita yang dirikan. Henna tentu tetap ya terkulun dengar dengan yang berbohong. Jadi darah kena ada Pak Rasulullah di mata mereka. Ya narik celah. Dia menerima kehadiran Rasulullah SAW. Apa mengundang itu aja. Yang penting ngerti kan untuk talaku tulung rahasia kehadiran kita. Nona pelaku depan Rasulullah karena mereka tokoh-tokoh ini tidak mau menerima toya undang itu rahasia. Kenyoba loh tokoh-tokoh lain kan. Berabi Rasulullah masuk Taif. Tapi apa yang diterima oleh Rasulullah SAW di Taif bukannya selamat datang, bahkan beliau dicerca, dicaci, dianggap dengan jogang, elok jogang, elok jegol, elok pendusta, pokoknya elok lekak, jogang dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tidak hanya kata-kata, sampai-sampai disuruh nih pada budak-budak dan bebiak-bebiak no.
kepada baris bebiak. Mari itu ilek nyuruh bebiak-biak baris di nyambut tamu ke Singapura no. Nah, Singapura baris ini nganti bendera lalu kan penghormatan monita. Baris nyambut tamu penghormatan luar biasa nganti bendera nganti apa nyambut. Lalu ini apa? Pada baris bebiak, pada baris kanak. Baris ini budak-budak baris. Anti ya, batu padan sai. Kadu melentong. Rasulullah coba kape bayangan. Itu Rasulullah kekasih Allah. Ngeru jamak sampai Rasulullah sudah pamit. Berjalan nanti ke paling ya ini anak terima ya karena sakitin. Lalu nanya betetuah marah dengan Malik. Apa ke marah itu? Penting. Di pelentong, ya anak nanggung sampai kaki beliau berdarah. Maka berdarah no. Sandal dia sampai lengket darah sandal ini sini. Akan dekat ke sandal dia kanan sini. Ya guru darah. Sampai terus ya anak sampai pelontong lepas terus turun geru jam pelentong. Zaid bin Haris terus berusaha jari tangkis kan. Melindungi Rasulullah juga kepala bocor. No, perjuangan Rasulullah lain. Dia peningkan mai-mai. Ustaz-ustaz nengka mai-mai kan. Nengka beruna anu akadik nengka ustaz tersinggung. Berarti lemah mental ustaz nengka. Padahal perjuangan Rasulullah lain jala hawala sampai begitu kan. Jadi kita nengka jaya narak kena perjuangan teh wah jari wah Islam nengka detan. Kadang-kadang gintang gawe iya kan apa yang ngajar dari Rasulullah gawe, apa yang balak dari Rasulullah enang. Enggak nabi tugas tan nengka aja. Karena wah masak wah ibarat no jadi. Adapun narak hilap-hilap perbedaan nengkang kan kumbi sakit angan Rasulullah, wah ngetop riang Rasulullah nih. Tahu-tahu kita nengka gara-gara perbedaan akadik kita sendiri ingin saling bersual umpamana lah. Perbedaan akadik no. Beda organisasi umpamana, beda paham akadik, isa yana berkunut terus bersual. Rasulullah ilai wah sampai geto perjuangan Rasulullah terus kita ingin sekedar kanca-kanca kita mari umat Islam enggak salingan. Ya umat Nabi Muhammad tidak mencontoh ya tarani kana ya umat Nabi Muhammad. Lagu ya mencontoh akhlak Rasulullah. Sampai gerona akhirnya sampai tok bau darah tembok langanda nyebut kah kedik. Tembok langanda nyebut itu milik Utbah terus Utbah bin Syaibah misalnya. Orang putra Rabi'ah. Nah, Utbah dan Syaibah itu putra Rabi'ah. Nah, tunul anda nyebut tokol-tokol nyandar menghilangkan lelah, sakit apa. Nang kita lah hidahnya kanda tokol nyandar tembok pen perkebunan dengan lek dua ada manusianya Utbah dan Syaibah ini ada dia punya pembantu kan. Ada pembantu nda yang bernama siapa? Adas. Ya, Adas. Surunda kasihan ruana manusia. Bunga anggur. Surunda budak dan kakak anti anggur nih. Sangan jamak ruana kasihan kan. Ngembeng gitu. Ketolah ke hadapan. Nanti dale budak ini Adas ini nanti anggur di bunga dan ini kan lumayan. Mangan. Ya bayang kena goyogin ngembang makan malam makan siang waktu Rasulullah selama di Taif ke bayangan kan. Sudah diusir goyogan arak segelas air diminum. Darah merber goyogan arak net minum dah. Bayangkan lapar, wah sakit. Sakitnya di sini, sakitnya di lakunya di sakit kok. Akhirnya ngembang dari Rasulullah. Nah, ketika disuguhkan oleh Adas ini anggur ini, beliau mengambilnya dengan ucapan Bismillah. Nah, kata Bismillah ini didengar oleh Adas. Kalimat nene yang Bismillah ini, maya nawah baterite ya nawah ngucapang ketika dan Bismillah asing ke kedengaran no. Yang harap dengan ucapan kalimat ai kepe. Nah, itu kata ai kepe Adas. Karena memahami ini arah ruana paham-paham. Nah ini Adas ini kan agama Nasrani yang taat. Dia memegang agama Nasrani yang taat. Sehingga Rasulullah memperkenalkan Rasulullah itu memperkenalkan bahwa beliau adalah utusan Allah, Rasulullah SAW.
Terus ya kumbena depok pe asing pe anu kalimat ini. Nah, sehingga direspon kan bismillahnya. Apa aja agama pe? Rasulullah malah balik bertanya, apa aja agama pe? Saya agama Nasrani, kata Adas. Terus lekan BP, saya dari penduduk Ninawi. Oleh Rasulullah mengingat itu, Ninawi itu, oh itu tempat tinggalnya orang-orang mulia, Yunus bin Matta. Sehingga itu membuat dia tertarik nih, Adas. Kok tahu? Karena beliau orang mulia, kata Rasulullah. Yunus bin Matta itu kami sama-sama sebagai nabi. Dia adalah orang mulia, seorang nabi. Saya pun begitu, seorang nabi. Langsung Adas ini paham bahwa tidak ada yang bisa mengucapkan ini dan yang tahu asal usul Yunus bin Matta ini kecuali adalah nabi sendiri. Sehingga, terus nabau Rasulullah, dicium kening Rasulullah, dipeluk Rasulullah, dicium sampai ngeteng-ngeteng. Gitakna lek bos nelekan jauh mah nyarla wahne ja. Wah kena sihir wah anak buahna nunu. Wah kena sihir ya nambian terpengaruh. Akhirnya ditarik anunya anak buahnya. Ya anak pengaruh. Ya enak agama teh lebih bagus. Agamamu lebih bagus daripada agamanya. Tapi dia konon ya beriman lah. Ada sih beriman. Nah, arak pelipur lara Rasulullah SAW. Sehingga beliau menjatuhkan perjalanan sehingga saya mau pulang. Saat ada di dalam riwayat yang lain ya hendak mempelan-pelan dan di lembah tuh baca Al-Quran ada riwayat ya para rombongan jin yang datang dengan bacaan Al-Quran itu. Makanya di surat Al-Jin itu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Datang katakan oleh Muhammad, datang segerombolan jin, dengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW dan mereka takjub, mereka mendapatkan hidayah berislam. Bahkan riwayat lain jadi gerombolan jin-jin ini datang bahkan masuk Islam. Jin mau udah payu umat kan jin. Tapi Rasulullah waktu itu tidak tahu kalau ada jin yang mendengar. Beliau tahu untuk Anda setelah mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu bahwa ada segerombolan jin, pasukan jin, dengar bacaan Al-Quran, mereka takjub dengan bacaan Al-Quran dan mereka masuk Islam. Mereka mendapatkan petunjuk. Nah, takjub. Nah, ya jin endah sama tonton nih, luwe jin itu Islam juga adanya. Lagu ya Rasulullah tidak ya kita jin. Maka kalau dalam ilmu ruqyah kita yang meruqyah itu enggak yang bisa melihat jin itu berarti di matanya ada jin. Perlu ruqyah dengan kita jin. Berarti ada di matanya jin. Nah, kita tidak pernah melihat jin walaupun kita meruqyah. Nah, di makna wah selesai genda ule masih mikir tak semudah itu mau pulang Anda. Mau buat genda tulak lah Mekah nu masih mikir. Kumbe perasaan pastilah gina negin ngejek Rasulullah kena nek itu negin molah-molah kena nek padahal mereka sendiri sama orang Mekah nih ngasih penduduk Taif lah terlebih dahulu. Penduduk Taif nu wah itu yang dulu arak dengan gendeogang datang para nabi. Wah juluan itu seorang Taif nu. Betul lah saran orang Quraisy ini menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Jadi ule dan ini pasti bayangan dan sekinah yang mele-mele wah nene genhina Rasulullah ngejek kamarannya kayak ngejek Rasulullah atas kegagalan Rasulullah di berdakwah Taif. Sehingga belum mikir sampai beliau pada bau tamanono belum mendapatkan suaka arak jaminan lekan salah seorang siapa lupa saya namanya bareh kendaitan namanya diberikan suaka pada butama artinya jaminan pada butama Mekah malik. Nah di tengah kesedihan wahada sedih nonota tidak lama setelah itu di bulan Mi'raj itu Rasulullah SAW oleh Allah mungkin ya pada jadi hiburan kan perjalanan Isra Mi'raj ini. Perjalanan Isra Mi'raj jadi hiburan. Beliau Isra Mi'raj. Isra nu paham itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jauh di Palestina. Jauh. Nago ingat saya sampaikan di di anak-anak. Beliau statusnya diperjalankan, bukan berjalan. Artinya lekang. Jadi bukan beliau berjalan kan?
Walaupun, tapi kan Allah kan maha luas. Allah itu kan maha besar, gampang melipat dunia ini. Ya. Kamu ada tanya jawab? Mau tanya jawab apa saya lanjutkan? Soalnya semuanya ini sejarah ini semuanya memang agak menarik. Tapi ya sebentar. Soalnya saya memang harus selesai. Bentar. Ada berketan ke lagu? Penjelasan Ustaz ada lagu mun sejarah jadwana paham dah paham soalnya dia kan di dongeng. Ini bukan masalah hukum soalnya. Jadi dongeng ngerti dong sebenarnya. Kita bahasa efek Pak Ustaz sejak tadi. Gila. Hukumnya? Kan main darah indah kan? Kan main darah indah. Maksudnya ini objek itu sekitar anu. Jadi itu kan sunnahnya kan arah boleh perbuatan Rasulullah, perbuatan. Ada juga yang berupa qauliyah. Artinya arah dengan saya datang kepada Rasulullah, ini arah datang ginlah Rasulullah, ibu cerita Rasulullah ginti yang melari ini kan. Terus kumbe darah apa bebalu ya Rasulullah. Suruhnya menau peta di darah. Rasulullah dalam hadis yang qauliyahnya ya di sana menyuruh peta di darah. Karena apa? Mun di darah nono lebih mudah tayana bercanda dan mohon maaf pamun sebenarnya mulutnya lebih manis, istilahnya mulutnya lebih manis dari kan masih oda kata istilah intinya no pen hadis Rasulullah di perbuatan Rasulullah ada kan marane beli papu bau mesti penurutang bebalu lagu ada di hadis qauliyahnya itu nggak tahu saat datang sahabat di darah peta di darahnya udah kayak kita lah siruna peta di darah ya mesti harus karena apa? Minah mun di darah, beh mun balu-balu tak tujuan pernikahan maaf payu lain-lain timpana pernikahan. Tujuan dengannya kan Rasulullah itu sampai surunda itu meta di darah terus isubur maksudnya al-walud al-walud irepus ka ikot rana lagu ini ke kuat nerana batasin lagu le datu cukup dua nih kan keluarga cukup dua lalu padahal karena Rasulullah itu apa kata Rasulullah aku bangga lawan duit umatku penanu penjaman masyarakat ini kamu narak dua dong kadek saudara teh aku penyumbang narak dua Rasulullah cemen nih ya nih iluit anaknya nota anu itu mun balu hatta umpamana anak urung terombok umat Nabi Muhammad kan urung tamu rombok umat Nabi Muhammad Allah alam. Jadi ada dua nih pegawaian dua nih kan ittiba kepada Rasul pun nemu pahalanya kena sesuai dengan tuntunan Rasul. Kedua kena niat arah dengan umpamana timana ngone lagu niat no perben wajib niat no tetap harus niat inama lama lebih niat kan tergantung niat lagu jadi permasalahan apa harus dilapaskan niat mantak kita kena aku berniat iktikaf padahal dalam hati enta wah azam tim dalam balen timai pegana aku berniat iktikaf kan memang niat pean memang mau beriktikaf kan itu yang menjadi perbedaannya. Mun inna malama lebih niatnya harus berniat memang harus berniat. Karena contoh umpamana pewudu kanca pendarup pada kan pendarup kan pada ndak basah mukampe pada
Tapi bisa menghilangkan hadas tidak berniat? Kan tidak. Nah itulah ya. Mandi pada penyelam. Nyelam wah. Lalu lantaran itu berniat hilang hadasnya itu tidak? Tidak. Nah gitu ya tagawin niat no. Yang bedanya ya kebiasaan biasa, pegawaian amal biasa atau untuk ibadah. Syaratnya nono harus nak kena sesuai dengan tuntunan Rasul dan niatnya juga harus kena. Harus niat. Innamal a'malu binniyat. Ini berarti ya Nabu lanjut nih sirah nabawiyah kita ya sampai surah Mi'rajnya karena gini misalnya artinya intinya itu singkat sehingga Rasulullah SAW singkat ini mumpung masalah surah Mi'raj ini beliau diisrakan perjalanan bukti-bukti beliau Isra menanu arah nengka secara marak dunia nengka na bawah tak marak bahasan pancung no analogikan analogi wah gambarang tuh tedes sampai tedes henalah Jakarta kira-kira pira bulan henaleka pira bulan henaleka nah mati perlangan kan deh henaleka nih lalu nengka peoni pindalah Jakarta peoni mbak tedesnya pen siarul Islam teni langan ngisi kota beli tiket nak penbil aklam nih berut tuh maghrib detak loh pesawat sampai nggak sampai tuh PTN aja Pentana Abang deh ini Monas ini Monas nih terus ini Monas nene apa yang dah tuh sejarah ini Masjid Istiqlal ini ruang Masjid Istiqlal gue ngeloh deh terus bareh para subuh wah beli tiket PP tulak sampai teh lepas dah malik tedesnya penbur-burnya apa cerita tedesnya nih lah wah kuloh Jakarta tekelam nih sadu kira-kira tedes baturnya lo lekak nih kedua nih mun ngukur li nah mun ngukur secara ya mun ngukur kemampuannya ya kan cekatnya lo lekak ambe kan tekelam itu ini terus masa nih apa buktinya oh nih anda Monas nih ya mesti istilah ketil luangannya ngete warna catnya padahal waktu itu juga ada bukti Rasulullah waktu itu dulu ada. Sampai kan mereka bertanya, kumbe Masjidil Aqsa. Sehingga Allah SWT menampakkan, oh ngerti Masjidil Aqsa digambarkan ya namu. Sementara waktu itu kan tak pernah ke sana. Ya dua ketoka, lagu diperlihatkan, toang deh. Lagu mulan dasar memang anda milih beriman ya anda milih wah. Sampai ngetul lah ya. Ngetul marah gambaran tedes Bruno. Lagu ini kan diperjalankan. Antim bengkek bahwa Rasulullah itu diperjalankan bukan berjalan. Allah yang maha kuasa pira pemendana marah penggambaran yang saya ada aja nih burak yang kadunda na naina tene lek mudi nai juluna pen ujung pandangannya dia ujung pandangan tuh pandangan mata ampun tono lah karena set nih kayak nggak kan wah sampai nah itu kalau Allah yang berbuat jadi Allah yang memperjalankan bukan Rasulullah yang berjalan ya jadi Allah yang memperjalankan hambanya jadi henta analogikan itu lagu memang ya lagu monita umat Islam ya muntah tentu beriman ya sami'na wa ata'na pokoknya tengah tersadu wah beriman marak keimannya Abu Bakar pun itu nelebihan itu lebih bisa diudang atau Abu Bakar makanya beliau dibeli gelar Siddiq nah intinya setelah itu beliau mi'raj naik ke Sidratul Muntaha lain pertama ketemu Nabi Adam terus ketemu Nabi Harun Nabi Nuh dan ketemu Nabi sampai ujung-ujungnya yang paling inti adalah mendapatkan perintah sholat ini inti-intinya negintahan ini. Nah itu hiburan Rasulullah yang paling luar biasa sholatnya pak ini. Hiburan Rasulullah itu mun sholat lihat riwayatnya. Arihna ya Bilal bisolat. Ka istirahatkan kagen pentelahan aja. Jadi istirahat dah Rasulullah adalah sholat. Hiburan Rasulullah itu adalah sholat. Wanita gumbe nganggap beban kan? Nganggap beban. Masih jadi belum nikmati sholat kan mi doan beruk dan ngebang maghrib nengkaisa malika beruk zuhur kan pecat nih nengka selun-selun asar nara jama belenteng temi terbuah kedik umpamanya itu karena dianggap beban tapi Rasulullah dianggap arihna bisolah ya bilang istirahatkan kita dengan sholat wahai bilang jadi tempat pembuang pelipula kita mi'rajnya kita bertemu karena sarana komunikasi interaksi langsung itu adalah ketika sholat kita kalimat-kalimat imba jampe Fatihah dialog kemudian iftitah dialog dengan mana kan wah paham
Sampai inilah dialog Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Allah. Sampai di hadapan Allah kan, Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Rasul, salam kesetaraan bagi anda wahai nabi. Itu kata Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ya kena kaji dong ya Allah. Assalamu alayna, kami hamba termasuk ini wa ala ibadillah solihin. Barang hamba-hamba pe soleh-soleh no. Namo anda salam kesejahteraan. No itu dialog Rasulullah. Nah lagu EP kan iftitah, paham apa tidak? Kadang-kadang kabira walhamdulillah katsira semua. Kadang membaca cet membaca tidak dihayati. Begitu juga Fatihah kita. Itu muntah paham mara dialog ta dengan Allah nu Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus berlaku ihdinas siratal mustaqim siratal. Ada kita puji Allah, ada hak Allah, ada hak ta sebagai hamba, ada hak kita berdua tuntun Fatihah. Kita muntah paham. Jadi, nah, intinya dari Isra Mi'raj nono adalah oleh Rasulullah yang berupa fardu salat ini. Kita sebagai remaja masjid tegang salat ini, makmurkan masjid ini dengan lagu alhamdulillah semakin banget ramai sekali berjamaah tanah ganti. Terus kita makmurkan. Bila perlu nanti ada lagi program-program yang kita susun sewaktu-waktu ini ya, subuh akbar, subuh berjamaah bersama, umpamanya gerakan sholat subuh berjamaah. Itu dalam rangka latihan. Ya nak anggo kewajiban aja. Allah enggak artinya ndara hak ta mewajibkan suatu kewajiban yang tidak diwajibkan oleh Allah, sumpamanya sunnah yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Tapi kita bisa membuat pelan. Ayo buat gerakan pemuda iuras-uras tengah atas jelona kan. Yuk kita buat gerakan hanya sebagai latihan sekali sebulan. Subuh akbar, subuh kubra, subuh berjamaah, subuh bersama di masjid. Ramai terus ini dihadirkan, nanti ada ustadz-ustadz yang dari luar habis sholat subuh pengajian akbar buat subuh, luar biasa kan. Nanti ada sebagai latihan selanjutnya, dan itu kita merasa nyaman. Terus selanjutnya ya hanya sekedar ketika intinya bekerja bukan karena ingin mencari pujian orang, nah ya lantaran arah ingin ngasih pangita rajinlah masjid, arek ngaju pangita nengka remaja masjid luar biasa jempol, enggak ada. Cari karunia Allah, cari keridhaan Allah. Wah nona ya gampang wah. Entah pujian, cacian orang. Ini yang penting Allah ridha kawi. Ini Allah ridha dan sesuai dengan tuntunan. Ayo kita laksanakan bersama-sama. Ya. Kisah nanti. Bersenara gantian indah di acara entah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya sejarah Rasulullah nanti sedikit demi sedikit lawan kaji dalam rangka untuk lebih mengenal baginda Rasulullah SAW, dan dengan harapan wah tak kenal bau lek tan nurut apa yang sunnah-sunnahan dari Rasulullah, sehingga bau kita lawan miring baris di belakang Rasulullah SAW mendengar panggilan ummati di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Dan pada ini kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita sesuai yang permintaan Rasulullah, memberkahi kita di bulan Rajab ini, memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah akan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.